Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mahasiswa yang berbahagia. Pada pertemuan kedua ini, insya Allah melalui video singkat ini akan dibahas materi dasar pada mata kuliah Nahwu 1. Yaitu tentang Nahwu dalam tinjauan sejarah dan kodifikasi keilmuan. Pertemuan ini setidaknya ada 3 bahasan pokok. Pertama, definisi Nahwu. Kedua, mabadi ilmu Nahwu. Ketiga, sejarah kodifikasi ilmu Nahwu dan kaitannya dengan penjulukan atau nomenklatur. Sahabat mahasiswa, melalui video ini sahabat mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menguraikan definisi Nahwu, menyeleksi dan menyimpulkan mabadi dan sejarah kodifikasi ilmu Nahwu. Pembahasan pertama adalah definisi Nahwu. Kata Nahwu merupakan kata dari bahasa Arab yang memiliki arti sekurang-kurangnya ada 5 makna leksikal untuk kata Nahwu itu sendiri. Makna pertama adalah al-qasdu, artinya maksud atau tujuan. Contoh nahautu nahwaka, artinya saya bermaksud seperti apa yang Anda maksud. Makna kedua adalah at-thoriqu, artinya jalan. Contoh nahautu nahwaka, artinya saya berjalan pada jalanmu. Makna ketiga adalah al-jihatu, artinya arah. Contoh tawajjahtu nahwal baiti, artinya saya menghadap ke arah Baitullah. Makna yang keempat adalah al-miqdaru, artinya ukuran. Contoh lafadz nahwu miatin, artinya seukuran 100. Makna yang kelima adalah al-mitslu, atau seperti. Adapun definisi Nahwu secara istilah adalah diungkapkan dalam beragam diksi, tetapi walau demikian tujuan dan maksudnya sama. Berikut pengertiannya. Qawaidu yurofu biha ahwalu awahiril kalimat al-arabiyah allati hasyolat bitarkibi badiha ma badin min irobin wa binain wa mayat bauhuma. Artinya, kaidah untuk mengetahui keadaan akhir kata dalam bahasa Arab. Perubahan akhir kata tersebut terjadi karena adanya penggabungan kata tarkib. Sehingga dengan begitu, sebuah kalimat akan diketahui kedudukannya, baik itu mu'rab atau mabni. Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa, pertama, Nahwu adalah sebuah disiplin ilmu yang berisikan kaidah. Kedua, Nahwu adalah sebuah disiplin ilmu yang menghimpun kaidah untuk menjawab pertanyaan apakah kedudukan sebuah kata dalam kalimat itu mu'rab atau mabni. Contoh, kata ba'aliyun ar-risalata, kalimat di atas tersusun dari 3 kata yang digabungkan. Perlu difahami bahwa setiap kata dalam kalimat sempurna kala memiliki kedudukan. Dengan mempelajari ilmu Nahwu maka kita diharapkan akan memahami berbagai kedudukan kata. Dengan memahami kedudukan kata maka kita akan memahami apakah kata tersebut statusnya mu'rab atau mabni. 3. I'rabe itu hanya ada pada gabungan kata. Artinya bahwa i'rabe tidak terjadi pada kalimah mufrodah, kata tunggal. Seperti saya mengucapkan kata, faslun, satu kata faslun tersebut tidak bisa dihukumi memiliki i'rabe. Sekalipun harakat akhirnya tanwin dhammah yang merupakan karakteristik kata yang mu'rab. Dikatakan demikian karena kata faslun tersebut bersifat mufrad, tunggal, tidak murakkab, gabungan. Selain definisi, ada beberapa hal penting untuk diketahui terkait dengan ilmu Nahwu. Di antaranya adalah, objek kajian Nahwu, yaitu kalam Arab, naskah berbahasa Arab. Selanjutnya, tujuan mempelajari Nahwu, yaitu membantu dalam memahami firman Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, hadits. Sejarawan dan sosiolog Muslim, Ibn Khaldun pernah berkata, dengan ilmu Nahwu dasar-dasar syariah menjadi tampak jelas. Diketahuilah beda antara fi'il dari maf'ul dan mubtada dari habarnya. Jika Nahwu itu tidak ada maka gelaplah maksud syariah. Selanjutnya, faidah mempelajari Nahwu, yaitu agar bisa membedakan bahasa Arab yang benar dari yang salah. Selanjutnya, penggagas ilmu Nahwu, yaitu Imam Abu al-Aswad al-Duali atas isyarat dari Imam Ali bin Abi Thalib, bahasan mulai dari definisi sampai penggagas tersebut yang kemudian kita sebut dengan mabadi ilmu Nahwu atau profil ilmu Nahwu. Bahasan ketiga adalah sejarah kodifikasi ilmu Nahwu. Konon dikatakan bahwa ilmu Nahwu lahir dari sebuah kesalahan. Pendapat lain mengatakan bahwa ilmu Nahwu lahir tidak dari melainkan dari adanya istinbat qawaidi bagi ilmu itu sendiri. Ilmu Nahwu adalah sebuah disiplin ilmu yang sudah menjadi perhatian sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia Arab sudah mencapai kemajuannya dalam bidang sastra. Karenanya, Alan di sini tidak identik dengan kemajuan sastrawi, tetapi Lan mengingatkan akan keharusan berbahasa Arab secara benar, berdasarkan hukum-hukum dasar bahasa yang disepakati. Para sahabat Nabi merasa prihatin dengan Alan ini karena dampaknya bisa merusak ajaran Islam. Ketika Islam menaklukkan negara Persia dan Romawi, kaum muslimin Arab mulai berasimilasi dengan non-Arab.
Mereka saling berinteraksi satu sama lain pada bidang pendidikan, perdagangan, dan membangun rumah tangga. Asimilasi tersebut membuat bahasa Arab pada lisan mereka terpengaruhi oleh bahasa non-Arab. Akibatnya bahasa Arab mengalami campuran dan perubahan. Hal ini dirasakan oleh Khulafaul ar-Rasyidin dan sahabat Nabi yang lain. Terlebih mereka yang memiliki perhatian yang mendalam pada kasus ini yaitu Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Abu al-Aswad al-Duali, sahabat mahasiswa. Berikut contohlan yang terjadi saat itu. Pertama, kisah Abul Aswad dengan putrinya yang mana putrinya ingin mengungkapkan syigot ta'ajub tapi dengan ungkapan yang kurang tepat. Kedua, kisah Abul Aswad al-Duali mendengar orang yang membaca Quran keliru dalam mirabnya yang seharusnya dibaca warasuluhu tetapi oleh orang tersebut dibaca warasulihi. Ini kesalahan fatal dan hal tersebut membuat Imam Abul Aswad menjadi khawatir atas eksistensinya bahasa Arab fusya seiring dengan adanya asimilasi orang Arab dengan orang Ajam. Imam Ali bin Abi Thalib mengetahui hal itu yang kemudian beliau mengajarkan Imam Abul Aswad tentang pembagian kalimat, bab inna wa ahautuha, idafat dan imalah, ta'ajub, istifham, dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan kepada Imam Abul Aswad, unuhadza nahwa artinya kamu harus menyebarkan dan mengembangkan kaidah nahu persis seperti bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkannya. Dari situlah ilmu ini dinamakan dengan ilmu nahu karena tafaulan dan tabarukan pada perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Sekian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.